Jika mendengar nama Ruud van Nistelrooy, maka akan terbayang sosok penyerang tajam yang sangat sulit dihentikan. Di era keemasannya, Nistelrooy begitu berjaya bersama Manchester United. Dia adalah andalan pelatih sekaliber Sir Alex Ferguson dan terus memberi jaminan gol di depan gawang. Sosok Ruud van Nistelrooy bagi Manchester United era sekarang tentu terlihat sangat mewah. Kehebatannya banyak diakui kawan maupun lawan. Malahan, dia menjadi pemain yang selalu muncul sebagai langganan tim utama. Ruud van Nistelrooy sempat bermain di SC Heerenveen sebelum bermain di deretan klub besar. Momen tersebut terjadi selama setahun, tepatnya pada 1997-1998. Saat itu ia mendapat kepercayaan dari pelatih Foppe de Haan yang memberi kesempatan di 39 pertandingan. Berkat polesan manajer berkebangsaan Belanda itu, kemampuannya sebagai penyerang hebat mampu dilihat PSV Eindhoven. Nistelrooy sendiri mencetak 16 gol dan 6 assist selama 39 kali diturunkan De Haan. Kemudian saat bermain di PSV, Nistelrooy menjadi andalan Sir Bobby Robson yang pernah melatih Eindhoven di musim 1998-1999. Kala itu, ia sangat mengandalkan Ruud van Nistelrooy di lini serang. Dari 47 laga yang ia pimpin di PSV, Nistelrooy hanya absen sekali saja. Hal itu bisa terjadi karena Nistelrooy tampil sangat tajam. Dalam kurun waktu tersebut, Nistelrooy mampu mempersembahkan 41 gol dan 12 assist untuk manajer berkebangsaan Inggris itu. Saat kemudian PSV dilatih Erik Gerrits, Nistelrooy masih menjadi tumpuan dan tak pernah sekalipun ditinggalkan. Dalam 44 laga yang Gerrits pimpin, Nistelrooy mampu mencetak 36 gol dan 10 assist di PSV Eindhoven. Berlanjut ke Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson, Nistelrooy tampil dalam 219 pertandingan, di mana itu menjadi momen terpenting dalam karir sepak bolanya. Selama 5 tahun Nistelrooy tampil sangat tajam dengan mencetak 150 gol dan 32 assist. Lalu saat kemudian Nistelrooy putuskan hengkang ke Real Madrid. Pelatih yang membawanya ke Bernabeu saat itu, yakni Fabio Capello, memberikan kesempatan sebanyak 47 laga. Tanpa sedikit pun mengecewakan kepercayaan pelatih, Nistelrooy berhasil mencetak sebanyak 33 gol. Berlanjut ke kursi kepelatihan Bernd Schuster di Bernabeu, tak ada satupun alasan bagi sang pelatih untuk menyingkirkan nama Van Nistelrooy. Keduanya bekerja sama selama 1,5 tahun. Sayangnya, Nistelrooy sempat absen lama akibat cedera. Oleh karena itu, Nistelrooy hanya bisa mencatatkan 45 laga. Dalam kurun waktu tersebut, ia tetap tampil tajam dengan mencetak 30 gol dan 10 assist. Deretan perjalanan tersebut menjadi bukti tentang betapa bertalentanya sosok Van Nistelrooy. Nistelrooy benar-benar muncul sebagai penyerang paling tajam, bahkan di era keemasan Liga Primer Inggris sekalipun. Dia sering disebut sebagai sosok yang sangat berbahaya di depan gawang, sampai-sampai bek lawan rela melakukan segala cara untuk menghentikan pergerakannya. Ruud van Nistelrooy lahir pada 1 Juli 1976 di Oost-Noord-Brabant, Belanda. Ia memulai karirnya pada tahun 1993 atau saat usianya menginjak 17 tahun. Ia bermain di Den Bosch, di mana ia mulai bermain sebagai penyerang, setelah sebelumnya sempat berperan sebagai gelandang tengah. Ia kemudian bergabung dengan Heerenveen pada musim 1997-1998 meski hanya bermain 1 musim saja. Di situ, bakat mencetak golnya sudah sangat terlihat. Dengan postur tinggi menjulang, Nistelrooy bisa dengan lincah melewati lawan dan menceploskan bola ke dalam gawang. Nistelrooy yang tampil dalam 31 pertandingan berhasil mencetak 13 gol. Tak pelak, kecemerlangannya itu membuat raksasa sekelas PSV Eindhoven tertarik merekrutnya. Dengan biaya 6,3 juta euro, Nistelrooy resmi menjadi bintang baru di Philips Stadium. Memang dasar punya kemampuan yang amat mengagumkan, Nistelrooy mendapat penghargaan Dutch Player of the Year 1999 berkat penampilannya yang sangat baik dengan mencetak 31 gol dari 34 pertandingan. Dalam 2 musimnya di tim tersebut, ia berhasil mempersembahkan 2 trofi Eredivisie Belanda, lengkap dengan torehan 73 gol dalam 78 pertandingan. Dengan torehan golnya itu pula, Nistelrooy keluar sebagai top skor Liga Belanda dalam 2 musim beruntun.
Mencium wangi aroma pemain berbakat di negeri bunga tulip, Sir Alex Ferguson buru-buru terbang ke Belanda. Ia ingin memastikan seberapa hebat potensi yang dimiliki pemain bernama Ruud van Nistelrooy. Terdapat kisah menarik dari ketertarikan Sir Alex Ferguson akan bakat Ruud van Nistelrooy. Saat itu, anak Sir Alex Ferguson, Darren, yang sedang melakukan tryout di Heerenveen, meminta sang ayah untuk merekrut Van Nistelrooy dengan berkata, "Ayah harus segera merekrut Van Nistelrooy secepatnya. Ia sangat fantastis. Kita semua sudah melihat ia bermain." Mendengar kabar tersebut, tak lama kemudian Fergie mengirimkan perwakilan untuk menonton pertandingan PSV di Liga dan tanpa menunggu banyak hal untuk dilakukan atau tepat keesokan harinya, Van Nistelrooy dikabarkan setuju bergabung dengan Manchester United. Tepat pada musim panas tahun 2000, tim Setan Merah resmi menggelontorkan dana sebesar 18,5 juta pounds untuk memboyong Nistelrooy. Pengumumannya pun dijadwalkan 4 hari setelah kontrak disepakati. Sayangnya, hal tersebut harus ditunda karena Ruud van Nistelrooy mengalami cedera parah. Lutut Nistelrooy bermasalah. Dalam sebuah latihan, ia tak sanggup menahan benturan dari rekan setimnya. Walhasil, transfer itu ditunda setelah sang pemain harus beristirahat lebih dulu selama 1 tahun. Meski terdapat masalah kebugaran dalam diri Nistelrooy, Fergie tak mundur. Ia tetap percaya bahwa keputusannya untuk segera memboyong Nistelrooy ke Inggris sudah tepat. Dia bahkan sudah menyiapkan waktu khusus untuk menyambutnya sebagai predator anyar di kompetisi Liga Primer Inggris. Tanpa berlama-lama, saat calon penyerang terbaiknya tiba di Old Trafford musim 2001-2002, langsung dijadikan sebagai panggung untuk unjuk kebolehan. Benar saja, pada musim 2001-2002, Nistelrooy tampil dalam 32 pertandingan Liga Inggris. Dirinya pun sukses menyarankan sebanyak 23 gol. Tak cukup sampai di situ, sebanyak 10 gol juga sukses dilesatkan di kompetisi Liga Champions Eropa, di mana ia lantas dinobatkan sebagai top skor turnamen. Pada musim 2002-2003, ketajaman Nistelrooy sama sekali tidak berkurang. Malah kali ini dia berhasil mempersembahkan trofi Liga Primer Inggris lengkap dengan koleksi 25 gol dari 34 pertandingan. Dan lagi, namanya muncul sebagai top skor Liga Champions Eropa dengan torehan 14 gol dalam 11 pertandingan. Tahun 2003 barangkali menjadi salah satu momen terbaik pemain kelahiran 1 Juli 1976 ini. Sebab di tahun tersebut dia berhasil menciptakan rekor dengan mencetak gol dalam 10 pertandingan beruntun. Rekor itu pun baru bisa dipecahkan oleh Jamie Vardy saat membawa Leicester City meraih gelar juara EPL. Masih belum cukup, tepat pada 22 Maret 2003, Nistelrooy berhasil menciptakan gol fenomenal di kompetisi Liga Inggris pada laga melawan Fulham. Gol tersebut dianggap sangat fenomenal karena Nistelrooy melakukan aksi soloran luar biasa dari tengah lapangan. Menerima sodoran bola dari tengah lapangan, Ruud menggiring bola sendirian memasuki area pertahanan lawan. Sebuah pertunjukan yang tidak biasa, lantaran striker janggung tersebut dikenal tidak memiliki kemampuan olah bola yang cukup baik. Namun nyatanya, semua persepsi itu dipatahkan di Old Trafford. Soloran Van Nistelrooy berlangsung mulus. Ada 3 hingga 4 pemain yang dilewatinya dan tepat setelah memasuki kotak penalti, ia melepaskan tendangan terukur ke pojok kanan gawang Fulham. Sebuah gol dengan aksi individu dari penyerang yang kata orang excellent goal getter but bad footballer. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Manchester United. 3 poin tambahan yang kala itu kian mendekatkan mereka ke trofi juara yang pada akhirnya sukses direngkuh. Di akhir musim, The Red Devil mengumpulkan 83 poin, unggul 5 angka dari Arsenal di peringkat kedua. Tak hanya meraih gelar di tim, Van Nistelrooy juga berhak menerima gelar individu. Ia memenangkan perburuan gelar top skor dengan mengemas 25 gol di Liga Primer Inggris musim 2002-2003. Ruud unggul tipis dari Thierry Henry di posisi runner-up yang menjaringkan 24 bola. Sederet gelar tersebut kemudian mengantarnya terpilih sebagai Premier League Player of the Year di akhir musim. 3 musim pertama di Old Trafford benar-benar dimaksimalkan dengan baik oleh Nistelrooy. Dia selalu mencetak lebih dari 30 gol di semua ajang, sebelum pada musim 2004-2005 keran golnya mulai tersendat akibat masalah cedera.
Nistelrooy hanya memainkan sebanyak 17 pertandingan Liga Inggris dan mencetak 6 gol. Terlepas dari itu, dia memang sosok finisher sejati, seperti yang diungkapkan oleh Sir Alex Ferguson. Di puncak performanya bersama Manchester United, Nistelrooy berhasil memadukan kecepatan, kekuatan, pergerakan cerdas, dan tentu saja penyelesaian akhir yang sangat sempurna. Dia banyak digilai oleh para penggemar. Nistelrooy bisa memanfaatkan kedua kakinya untuk mencetak gol dan tentunya sundulan kepala yang jarang bisa dihentikan oleh kiper lawan. Sama seperti Robin van Persie hingga Marco van Basten, Ruud van Nistelrooy juga memiliki kemampuan sempurna untuk mengatur bola sebelum mencatatkan nama di papan skor. Kontrol yang apik serta penempatan posisi yang tak kalah ciamik juga membuat Nistelrooy kian menjadi andalan di Old Trafford. Ruud van Nistelrooy adalah yang terbaik. Dia adalah finisher terbaik yang pernah kami miliki di klub. Kami memiliki banyak penyerang brilian, tapi dia tetap yang terbaik. Pujian itu muncul dari mulut seorang Sir Alex Ferguson yang mengakui bila Ruud van Nistelrooy adalah penyerang yang sangat berbakat. Meski jarang memegang bola, namun sekali saja ia memainkannya, sebuah gol akan segera tercipta. Sayangnya, reputasi yang dibangun oleh pria Belanda ini runtuh setelah Manchester United kedatangan calon superstar asal Portugal. Ruud van Nistelrooy bermain selama 6 musim buat MU. Dia mencetak 95 gol dari 150 pertandingan yang dijalani di EPL. Sebuah catatan apik untuk penyerang yang tampil di kompetisi paling ketat di dunia. Namun ketika MU mendatangkan Ronaldo dari Sporting Lisbon pada 2003 dan juga Wayne Rooney dari Everton pada tahun 2004, kepercayaan yang diberikan mulai pudar secara perlahan. Terlebih, ia sangat membenci permainan Cristiano Ronaldo yang kerap kali mengulur-ulur waktu dengan terus memainkan bola. Menurut Nistelrooy, gocekan yang diperlihatkan Ronaldo sama sekali tidak berguna. Ia lantas mencontohkan permainan David Beckham sebagai pemain sayap yang tak mau lama-lama memegang bola. Ketika penyerang sudah terlihat memiliki posisi sempurna, maka menurut Nistelrooy, Beckham akan segera melepas bola untuk dimanfaatkan menjadi gol. Selain itu, Nistelrooy juga menggunakan nama Ryan Giggs sebagai contoh. Pria Wolves itu selalu tahu kapan harus memegang bola dan kapan harus mengirimnya ke para penyerang. Dari situ, mulai sering timbul cekcok antara Ronaldo dan Nistelrooy. Puncaknya adalah ketika Nistelrooy sengaja menendang Ronaldo dalam sebuah latihan. Lalu sang pria Belanda juga melibatkan ayah CR7 dalam hinaan yang dilontarkan. "Pergilah dan merengek kepada ayahmu." Hal ini kemudian menjadi momen kehancuran Nistelrooy karena pada saat itu Ronaldo baru saja ditinggalkan sang ayah yang pergi untuk selama-lamanya. Coba menjelaskan tentang fakta ini, Alastair Campbell, teman dekat Sir Alex, mengungkapkan secuil petunjuk dalam bukunya. Campbell membeberkan bahwa memang Cristiano Ronaldo lah yang menjadi penyebab hengkangnya Ruud. Mulanya, masalah ini coba ditangani oleh asisten Fergie, Carlos Queiroz. Namun karena tak mempan, sang pelatih lantas turun tangan. Karakter Nistelrooy yang sedikit keras kemudian membuat Fergie tersulut amarah. Ucapan Nistelrooy itu membuat pihak kesal tidak hanya Ferguson, tapi juga Carlos, yang memintanya untuk menunjukkan rasa hormat. Tapi Nistelrooy justru mengatakan dengan lantang tidak menghormati siapapun di Manchester United. Akhirnya, Ruud van Nistelrooy pun dijual MU ke Madrid dengan mahar sebesar 14 juta euro dengan durasi kontrak selama 3 tahun. Ferguson menyuruh Nistelrooy pulang setelah mendengar kejadian itu, dan akhirnya melepasnya ke Real Madrid di akhir musim. Ketika Ruud van Nistelrooy terlibat konflik di MU dan harus merelakan tempatnya disikat pemain lain, muncul pertanyaan baru, mengapa dia memilih Real Madrid sebagai pelabuhan baru? Pertama, Real Madrid menjadi tim yang memang sudah sangat menginginkannya sejak lama. Per The Guardian, raksasa Spanyol tersebut sudah mengincar Ruud van Nistelrooy sejak tahun 2003. Direktur olahraga Real Madrid ketika itu, Jorge Valdano, memberi pujian setinggi langit terhadap moncernya performa Nistelrooy. Pemain seperti Van Nistelrooy akan mendapat tempat di tim manapun di dunia, termasuk Real Madrid. Aku bertanya kepada kalian semua, siapa yang tidak menginginkan penyerang seperti Nistelrooy? Pada saat itu, Nistelrooy memang gagal direkrut.
Itu tak lepas dari peran Fergie yang menganggap bila pria Belanda tersebut masih sangat dibutuhkan tim. Maka ketika kedua belah pihak tengah terlibat konflik pada tahun 2006, Real Madrid yang masih merasa jatuh cinta dengan Nistelrooy langsung memanfaatkan keadaan. Kedatangan Nistelrooy nyatanya memang dibutuhkan Real Madrid. Hal itu tidak lepas dari menurunnya performa Ronaldo Luis Nazario de Lima di lini depan. Terbukti, Ronaldo menjadi salah satu pemain yang akhirnya dilepas Madrid pada tahun tersebut. Bersama dengan nama Roberto Soldado, Jonathan Woodgate, Thomas Gravesen, Julio Baptista, sampai Zinedine Zidane yang putuskan pensiun. Sementara itu, dia datang bersamaan dengan nama Gonzalo Higuain yang baru berusia 18 tahun. Fabio Cannavaro yang baru saja memenangkan trofi Piala Dunia bersama timnas Italia, serta bintang lainnya macam Marcelo, Fernando Gago, dan mendiang Jose Antonio Reyes. Kami memiliki striker sempurna yang menggabungkan efisiensi dan kekuatan dengan teknik sepak bola yang hebat. Ucap mantan Presiden Real Madrid Ramon Calderon tepat setelah mendatangkan Ruud van Nistelrooy. Benar saja, saat resmi menjadi pemain Real Madrid, Ruud van Nistelrooy mampu membuktikan ketajamannya. Meski di musim terakhirnya bersama MU, dia sering dicadangkan oleh Sir Alex Ferguson, hal itu tidak mengikis kemampuannya dalam mencetak gol. Bersama dengan nama Iker Casillas, Ruud van Nistelrooy menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di Real Madrid ketika itu, yakni sebanyak 45 kali di semua kompetisi. Dalam setiap kesempatan yang diberikan, Nistelrooy pun mampu menciptakan banyak sekali momen berkelas. Salah satu momen tak terlupakannya di musim pertama bersama Real Madrid adalah saat Nistelrooy unjuk gigi di hadapan puluhan ribu penggemar yang memadati Stadion Camp Nou. Tepat pada 10 Maret 2007 atau pada pertemuan kedua antara dua tim tersebut di kompetisi Liga, Lionel Messi memang tampil sebagai remaja ajaib. Dia mampu torehkan 3 gol sekaligus ke gawang Iker Casillas. Akan tetapi, Real Madrid bukan tanpa perlawanan. Mereka sukses membalas seluruh gol yang dicetak Barcelona dengan nama Van Nistelrooy muncul 2 kali di papan skor. Dia mencetak gol pada menit ke-5 dan 13 sebelum perjuangan El Real ditutup oleh aksi Sergio Ramos pada menit ke-73. Hasil imbang itu menjadi penting bagi Real Madrid karena sangat menentukan peraih gelar La Liga di akhir musim 2006-2007. Sebagaimana diketahui, meski poin terakhir menunjukkan bahwa Real Madrid dan FC Barcelona sama-sama mengumpulkan 76 angka, Barca yang kalah secara head-to-head harus merelakan gelar Liga ke tangan Los Blancos. Gelar La Liga yang diraih di akhir musim menjadi pembuktian sempurna bagi sosok Van Nistelrooy sebagai penyerang tajam ketika itu. Bahkan meski usianya telah menginjak 30 tahun, dia mampu keluar sebagai top skor Liga dengan raihan 25 angka. Dia mampu mengungguli striker tajam milik Real Zaragoza, Diego Milito, yang mengoleksi 23 gol. Gelar top skor yang diraih Nistelrooy jadi kian istimewa ketika Opta mencatat bila dia muncul sebagai pemain pertama yang pernah menjadi pencetak gol terbanyak di Premier League dan La Liga. Setelah putuskan pergi dari Real Madrid, Nistelrooy bergabung dengan Hamburg SV. Dalam 2 musimnya di sana, Nistelrooy berhasil mencetak 17 gol dari 44 pertandingan. Kemudian ia putuskan pulang ke La Liga dan bergabung dengan Malaga pada tahun 2011. Hanya semusim bermain di sana, Ruud van Nistelrooy menutup karir sepak bolanya dengan torehan 5 gol dari 32 pertandingan. Selepas putuskan berhenti menjadi pemain, Nistelrooy terus menekuni karirnya sebagai pelatih dan bahkan beberapa waktu lalu ia sempat menangani Manchester United meski hanya sebentar saja.